Perkenalkan, nama saya Intan Tulung, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Hari ini saya akan mempresentasikan tema sejarah perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan materi perkuliahan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan simbol persatuan bangsa yang telah berevolusi seiring waktu. Presentasi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembuka, yang kedua isi utama yang membahas perjalanan historisnya, dan yang terakhir penutup dengan kesimpulan. Mari kita mulai. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika budaya dan politik Nusantara. Perkembangannya dapat ditelusuri dari akar bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa nasional modern. Mari kita bahas secara kronologis. Pertama, asal-usul prakolonial. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca di kawasan Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan dan sastra, seperti dalam karya Hikayat Hang Tuah. Contohnya, pengaruhnya terlihat dalam kosakata sehari-hari kita, seperti kapal dari bahasa Melayu kuno, yang memudahkan komunikasi antar etnis di pasar tradisional Nusantara. Kedua, masa kolonial. Penjajahan Portugis, Spanyol, dan Belanda pada abad ke-16 hingga 19 membawa pengaruh asing. Portugis memperkenalkan kata-kata seperti gereja dan meja, sementara Belanda menambahkan istilah administratif seperti kantor dan sekolah. Namun, justru di era ini, bahasa Melayu berkembang sebagai alat perlawanan. Contohnya, Surat Kabar Medan Prijaji pada tahun 1907, menggunakan bahasa Melayu untuk menyuarakan nasionalisme yang menjadi cikal bakal pers Indonesia modern. Nah, puncak perkembangan terjadi pada masa pergerakan nasional. Pada 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda, para pemuda menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini menandai transformasi dari bahasa Melayu menjadi identitas nasional. Pasca kemerdekaan 1945, bahasa ini distandarisasi melalui ejaan resmi. Ejaan Van Ophuijsen 1901 dengan huruf OE untuk U. Ejaan Soewandi 1947 lebih sederhana. Hingga ejaan yang disempurnakan EYD pada 1972 yang kita gunakan sekarang dengan aturan seperti K untuk C dan Y untuk J. Contoh penerapannya, EYD diterapkan dalam pendidikan nasional seperti dalam buku pelajaran sekolah yang menyatukan variasi dialek dari Sabang hingga Merauke, sehingga mengurangi kesalahpahaman antar daerah. Saat ini, di era globalisasi dan digital, bahasa Indonesia terus berkembang. Pengaruh bahasa Inggris terlihat dalam istilah teknologi seperti download atau email. Sementara media sosial memperkarya dengan singkatan kreatif seperti ngap. Namun, tantangannya adalah menjaga kemurnian, seperti melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. Contohnya, kampanye bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Badan Bahasa membantu generasi muda menerapkan bahasa baku di platform seperti TikTok, mencegah degradasi linguistik akibat slang global. Dari sejarah ini terlihat bahwa perkembangan bahasa Indonesia adalah cerminan perjuangan bangsa dari alat perdagangan hingga menjadi perekat kebinekaan. Demikian presentasi saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Singkatnya, dari akar Melayu prakolonial, melalui perjuangan nasional hingga adaptasi modern, bahasa ini telah menjadi fondasi identitas kita. Mari kita jaga dan kembangkan bahasa Indonesia sebagai warisan leluhur.